Om Swastiastu, Om Awigenam Masunam Masidam, Sampurasun. Bapak Ibu, umat sedharma, dan pemirsa yang saya hormati dimanapun berada. Angayu bagyo saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widiwasa, atas karunia Allah kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya, Dewa Putu Dharma, menyampaikan pesan Dharma dengan topik integritas menurut Hindu. Kenapa topik ini saya pilih? Karena memang di zaman kali ini, sebagian dari kita sudah kehilangan integritas. Sudah kehilangan rasa malu. Tidak malu melakukan kebohongan, tidak malu melakukan kecurangan, tidak malu melakukan fitnah, bahkan juga tidak malu melakukan korupsi. Kemewahan dipertontonkan dengan terang benderang, dengan demonstratif. Sementara kita, bangsa Indonesia, sedang giat melakukan pembangunan baik fisik dan mental, termasuk juga pembangunan sumber daya manusianya. Kenapa sumber daya manusia menjadi salah satu topik pembangunan? Karena memang sumber daya manusia yang berkualitas, sumber daya yang berintegritas sangat diperlukan untuk menjadikan Indonesia menjadi negara yang maju. Integritas berasal dari bahasa Inggris integrite, yang berasal dari akar kata bahasa Latin integer, yang berarti keseluruhan. Manusia yang berintegritas adalah manusia yang utuh secara keseluruhan. Manusia yang kita percaya akan mampu bertindak yang baik, bertindak sesuai dengan aturan yang ada, dan memiliki komitmen. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan integritas adalah mutu, sifat, keadaan yang menggambarkan kesadaran yang utuh, yang memiliki potensi dan kemampuan memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Menurut Ipo Santoso, seorang penulis terkenal, seorang pebisnis yang sukses, pakar otak kanan, dan seorang motivator, menyatakan bahwa integritas adalah menyatunya pikiran, ucapan, dan perbuatan yang melahirkan reputasi dan kepercayaan. Memiliki kualitas total dari perilaku seseorang yang bersikap jujur dan adil. Sejalan dengan definisi tersebut, Hindu memiliki konsep Trikayu Parisuddha, 3 perilaku yang harus disucikan. Pertama itu manacika, manah, berpikir yang baik dan benar. Yang kedua, wacika, wak, berkata yang baik dan benar. Dan ketiga adalah kaiko, bertindak yang baik dan benar. Pemirsa dan Bapak Ibu umat sedharma yang saya hormati, terkait dengan integritas ini, Bhagavad Gita menyatakan ada 27 karakter utama yang berkaitan dengan integritas. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan contoh 4 saja. Pertama adalah kejujuran, arjawam. Kedua adalah kebenaran, satyam. Ketiga adalah abhayam, keberanian. Dan keempat adalah apaisunam. Namun, kali ini akan saya jelaskan tentang apaisunam saja.
Apa itu Apesunam? Apesunam berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, A dan Paisunam. A tidak, Paisunam adalah fitnah. Jadi artinya Apesunam adalah tidak memfitnah atau tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Orang bijak mengatakan bahwa fitnah itu adalah lebih kejam dari pembunuhan. Karena apa? Orang yang dipitnah itu adalah sama sekali tidak bersalah. Dia hanya dijadikan korban. Dia hanya dijadikan kambing hitam. Dan dia juga hanya dijadikan tumbal. Apalagi fitnah itu bertujuan untuk membunuh, maka dosanya sangat besar sekali. Besar sekali. Hindu memiliki konsep Sad Atatai, 6 cara pembunuhan yang kejam. Salah satunya adalah Raja Pisuna. Raja Pisuna adalah fitnah yang menyebabkan kematian. Dosanya sangat besar, sangat berat. Secara skala dia akan kena hukuman pidana, dan secara skala dia akan mendapat hukuman karma pala sebab akibat. Kenapa memang hukumannya sangat berat? Karena memang fitnah yang bertujuan sampai kematian itu karena memang sudah direncanakan dari awal. Di era digital saat ini, pola Paisunam, pola Raja Pisuna sering digunakan oleh mereka yang ingin menjatuhkan nama baik, harga diri, dan kedudukan seseorang melalui media sosial yang kita sebut sebagai. Oleh karena itu, saya mengajak, marilah kita berbuat yang baik. Subha karma, dan hindarilah perbuatan yang tidak baik yang disebut asubha karma. Sebagaimana disebutkan di dalam Bhagavad Gita Adhyaya 16 sloka 2 sebagai berikut. Saya lakukan dalam versi yang berbeda. Ahimsa satyam akroda yaga santir apaisunam daya buteswa alalupwa mardawamri acapalam. Artinya, tidak menyakiti, tidak melakukan kekerasan, selalu berbuat kebenaran, bebas dari nafsu amarah, tanpa keterikatan, tenang, dan tidak memfitnah. Kasih sayang kepada semua makhluk tidak dibingungkan oleh keinginan yang berlebihan, lemah lembut, sopan, dan berketetapan hati. Berkaitan dengan sloka di atas, maka bagi mereka yang sungguh-sungguh telah mengaktualisasikan konsep Trikayu Parisuddha, Apaisunam, dan lain-lain sebagaimana disebutkan dalam sloka Bhagavad Gita Adhyaya 16 sloka tersebut, secara selaras dikatakan sebagai orang yang telah memiliki integritas. Hal ini merupakan modal sosial budaya bagi masyarakat Hindu yang harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan. Karena apa? Karena kewibawaan sebagai pancaran dari integritas akan diperoleh secara otomatis kalau kita sudah menerapkan hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang saya bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan yang ada. Saya akhiri dengan Paramo Santi. Paramo Santi, Om Santi Santi Santi, Om